Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilhelmina Joana Tahuk dengan NIM 211100085, kelas A, Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang menampilkan nama user ketika dia sedang login seperti itu. Jadi di sini ya kita mendisplay nama ketika user tersebut sedang login di web tersebut. Nah, di sini mungkin kita langsung saja untuk proses pengerjaannya. Di sini langkah pertama kita harus membuat satu folder yaitu untuk menampung fungsi yang dimana dia bisa mendisplay nama user tersebut di ketika mereka login. Jadi di sini saya akan membuat satu folder di satu file di folder aset yang umum ini. Kita beri nama file tersebut dengan atribut global.php. Atribut global.php. Nah, atribut global.php ini untuk scriptnya itu saya ambil contoh di bagian check input ini fungsinya. Kita ambil contoh fungsi scriptnya ini. Copy, kita letakkan juga di atribut global ini. Kemudian ini kita hapus saja. Nah, di sini ya kita kasih rapi dulu. Di sini input saya ganti dengan nama karyawan. Oke, setelah itu ini saya hapus. Nah, setelah sudah seperti ini, untuk script yang di sini saya ambil di script ini kita cari yang script untuk cari data di tabel. Nah, ini kita copy semua ini. Oke, kita letakkan di sini kita paste. Nah, di sini kita hapus. Oke, di sini juga kita hapus. Nah, di sini untuk konektornya dulu kita hapus dulu. Kalau nanti dibutuhkan baru kita memasang kembali atau memasukkan kembali. Nah, kalau di sini mencari data dalam database sesuai inputan ini, mungkin hapus saja. Oke. Kemudian di sini dia variabel data MySQL query, variabel connector dia akan tampilkan nama tabelnya itu di sini karyawan ya, karyawan yang menampung semua pengguna seperti itu. Di sini karyawan where nama fieldnya di sini coba kita lihat ya. Karyawan, kita lihat di bagian karyawan sini. Oke, kita lihat di sini. Oke, dia berdasarkan email ya. Berarti di sini where email like di sini variabel data. Oke. Kemudian ini kita hapus saja. Nah, di sini. Oke. Di sini where email like, berarti di sini kita ganti nama karyawan variabel email dan di sini oke, di sini oke, setelah sudah dia seperti ini dulu. Di sini dia akan menampilkan nama karyawan tersebut. Jadi kita tulis di sini nama. Oke, ini kita coba dulu ya. Kita coba, kita save dulu. Kita akan koneksikan dengan di bagian nav. Jadi di admin kita koneksikan pertama di admin, di bagian kontrol. Aset di bagian nav. Ini kita koneksikan di sini. Kita koneksikan seperti ini ya. Di sini. Nah, seperti konektor ini. Jadi kita ambil yang konektor ini saja. Kita copy, kita letakkan di nav di bagian sini.
kita koneksikan di sini aset, kemudian di sini kita ganti dengan atribut global.php. Nah, kemudian di bawah sini kita buat satu list lagi untuk nama, seperti itu. Jadi di sini, kemudian di sini kita kasih pagar dulu. Oke, untuk yang logout ini kita ambil dari script yang di sini. Nah, script cek apakah sudah login. Nah, ini kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini, kita copy, kemudian kita letakkan di bagian logout tersebut. Nah, di sini logout ini kita hapus. Oke. Kemudian di sini username-nya itu kita tambah lagi admin. Oke. Setelah itu di sini nama karyawan ya. Nama karyawan dia seperti ini. Oke, dia seperti ini. Mungkin kita coba dulu ya. Kalau salah nanti baru perbaiki lagi. Oke, kita save all. Kita coba di sini login pakai nama yang betul ya. Jadi di sini sudah saya tahu ini Wilhelmina Tahok ya. 17. Kita lihat. Nah, ini ada kesalahan di sini pada konektor di bagian aset. Oh iya, berarti di aset ini kita harus tambahkan konektor lagi di atribut global ini. Jadi di sini kita ambil yang di bagian user interface ya. Untuk konektornya, atau kita ambil script yang di sini saja. Cari data di tabel. Nah, ini kita ambil ini, kita copy, kemudian kita letakkan di bagian aset tadi ya. Aset ya, di atribut global. Nah, kemudian di sini kita coba kita save dulu, kemudian coba kita refresh. Nah, ini ada error lagi di sini, object convert to string. Kayak ini objek di halaman include ya, include konektor ini kan sama-sama di sini, variabel email. Oke, di sini ya, variabel data. Oke, setelah sudah konektor, mungkin kita save dulu. Kita lihat di bagian nav ya tadi. Nav di sini sudah kita hubungkan, ini sudah betul ya. Di sini coba kita hilangkan nama karyawannya dulu. Oke, di sini ya. Coba kita save, coba kita refresh. Nah, ini sudah muncul email, tapi di sini yang kita inginkan dia harus muncul yaitu nama user bukan emailnya. Jadi kita kembali dulu, kita ke di sini ya. Di sini Oke, berarti di sini kita ubah yang di nama ini, kita ganti dengan variabel hasil, dia sama dengan variabel nama. Nah, jadi di sini dia return variabel hasil seperti itu.
Jadi di sini variabel data ini dia akan tampilkan data dari karyawan di mana berdasarkan email, like variabel email yaitu nama karyawan. Nah, kemudian di sini variabel hasil ini menampung nama, ya, jadi nama ini ada di variabel hasil dan menghasilkan variabel hasil yang dimana ada nama, dan dia akan mengembalikan variabel hasil yang berisi nama tersebut. Seperti itu. Jadi di sini kita save, coba kita refresh di sini. Oke, ini tidak terjadi masalah. Variabel hasil di sini. Oke, mungkin kita bikin dulu variabel hasil, variabel email di sini. Oke, mungkin di sini kita tambahkan nama karyawan, ya, nama karyawan. Di sini kita tambahkan kembali, kemudian kita save. Coba kita jalankan di sini, ya. Oh my god. Oke, coba kita refresh di sini, ya. Nah, ini sudah muncul namanya. Oke, setelah ini namanya terlalu panjang, ya. Jadi dia seperti ini, terlalu makan tempat. Oke, tidak apa-apa, intinya namanya sudah muncul, nama pengguna yang aktif sekarang, ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat icon pada nama tersebut. Jadi di sini kita masuk ke Bootstrap 4. Bootstrap 4, ya. Di sini di bagian tutorial. Oke, wait, masih loading, ya. Oke, masih loading, jadi tunggu sedikit. Masih mungkin kita hapus sedikit, ya. Kita ulang kembali Bootstrap 4, ya, Bootstrap 4. Kemudian di sini, oke. Kemudian dia di tutorial, dia learn icons. Kemudian kita lihat yang bukan ini. Kita lihat yang di sini. Google sih. Bagus. Icon. Coba kita lihat yang ini. Notification. Ada orang atau tidak, ya, di sini? Oke.
Oke, mungkin kita gunakan yang bagian circle ini, yang bagian ini saja. Kita ambil yang ini, kemudian kita copy yang linknya. Kita copy yang linknya ini, kita copy, kita letakkan di CDN ya, CDN ini. Kemudian mana lagi ya? Oke, kita ambil yang ini ya, kita ambil yang ini. Kita ambil, kemudian di sini kita letakkan di bagian nav tadi ya, nav. Oke, di bagian ini paling depan ini. Kemudian ukurannya di sini saya ganti dengan 16 coba ya. Kita save. Harusnya save all sih, tapi ya. Oke, setelah itu coba kita running dia. Coba kita refresh saja. Oke, dia seperti ini. Kalau untuk ini, untuk saya punya ya. Untuk saya punya mungkin bagian admin ini saya ganti sedikit supaya namanya pendek, supaya kelihatan bagus sedikit. Oh my god, loading. Oke, wait. Di sini ya. Admin ini saya edit namanya. Oke, setelah sudah, nah dia seperti ini. Tapi karena panjang ya, jadinya kayak gini. Oke, mungkin ini sudah ya. Ini sudah. Sekarang kita sekarang kita akan mengcopy semua ini. Kita buat kita tampilkan user pada bagian apoteker karena admin sudah. Sekarang di apoteker kita lihat di bagian aset, kita copy yang tadi ya, kita copy yang tadi. Oke, kita copy yang tadi bagian nav tadi di aset nav. Kita ambil yang bagian atas ini. Oke, kita copy, kemudian kita letakkan di bagian nav apoteker punya. Di sini. Di sini. Kemudian kita buat satu file lagi, list lagi. Bukan file tapi list untuk bagian tampilan namanya. Jadi kita copy yang ini saja. Kita letakkan di bagian nav apoteker punya. Seperti ini. Nah, di sini kita ganti username-nya di sini dengan apoteker. Kemudian mungkin sudah, kita save. Coba kita jalankan untuk bagian apoteker. Kemudian di sini. Nah, kita lihat dulu untuk bagian apotekernya.
angka Pujo ini berapa ya, 017. Oke. Oke, kita login. Nah, dia seperti ini untuk tampilannya ya. Oke, sudah di sini sudah berhasil ya untuk tampilan namanya. Dia seperti ini. Kalau dia seperti ini, apakah dia begini? Nah, dia seperti ini tampilannya. Oke, setelah di bagian apoteker sudah berhasil, kita kembali, kita tutup yang apoteker, kita copy yang bagian ini, kita letakkan di bagian CS. Oke, CS, bukan CS ya, CS di bagian nav, kita copy dia. Kemudian untuk listnya juga yang di apoteker, kita copy ini listnya, kemudian kita taruh di CS, nav yang CS punya ya, seperti itu. Jadi di sini kita ganti dengan CS, username CS ya. Oke, kemudian kita refresh, kita cari yang cleaning service dulu supaya kita langsung login. Ini oke, Agustinus Dekar 2. Oke, Agustinus Dekar ini 2. Coba kita login. Oh, ini ada salah. Oh iya, soalnya kan bukan ini. Ini kan di bagian apoteker, harusnya di bagian CS. Oh iya, sorry, ada kesalahan penulisan untuk pemanggilannya. Nah, ini Agustinus Dekar, dia 2. Coba login. Nah, dia ini. Oke, untuk bagian CS-nya sudah berhasil, cleaning service-nya. Sekarang kita ke yang berikutnya. Jadi kita copy ini, kita letakkan lagi di bagian dapur pada aset di nav, kita letakkan di situ, kemudian di sini di bagian sini ya, kita ambil nav dari CS punya, listnya, maksudnya bukan nav tapi listnya, list yang berada di CS punya. Kemudian kita letakkan di bagian dapur pada bagian ini. Oke, kemudian di sini kita ganti username-nya, di sini dapur. Oke, kita save all, kemudian kita coba jalankan ya. Dapur di sini. Oke, dapur, kita lihat koki. Tadi kokinya itu Agustina 75 ya. Agustina 75, Agustina 75. Oke, login. Nah, ini juga sudah berhasil untuk usernya ya, penampilan nama usernya. Oke, kita log out. Kemudian di bagian selanjutnya, di bagian dokter, di aset, kita copy lagi ini, letakkan di bagian nav ya, nav dokter punya. Kemudian kita ambil yang list di dapur, kita taruh lagi di bagian dokter. Oke,
Kemudian di username-nya kita ganti dengan dokter. Oke. Kita save. Kemudian kita lihat dulu di sini dokternya. Dokter ya. Dokter di sini Novi Munda 01. Oke. Novi Munda 01. Login. Oke, ini ada ini masih halaman login dari dapur. Ini kan di sini dokter. Oke, dokter. Oke, di sini 01 login. Nah, ini usernya dokter ini. Oke, mungkin kita logout langsung. Kemudian kita ke bagian kasir. Di aset, nav, kita copy yang CS punya tutup, dapur punya tutup, apoteker punya tutup. Oke, kita copy yang bagian nav di dokter punya, yang bagian koneksinya kita letakkan di nav kasir punya. Kemudian kita ambil yang listnya juga, kita copy di bagian kasir. Oke, kita save. Oke, setelah sudah kita save all, kita login di sini. Kita lihat dulu apotekernya. Kasir ya, kasir. Kasir Serandion 95. Oke. Kita lihat di sini. Oke, di kasir. Kasir ini 95 ya, login. Oke, kayaknya saya lupa username-nya. Saya lupa ganti username-nya di sini. Soalnya kan kasir. Oke. Kasir. Kita save. Kita refresh di sini. Nah, ini sudah ya. Untuk kasirnya sudah. Sekarang kita logout dulu. Kita kembali ke folder kerja. Kita tutup dokter punya. Sekarang kita ke pasien. Nav pasien. Kita ambil script nav dari kasir saja. Oke, kita copy. Kita letakkan di nav pasien. Kemudian listnya juga kita ambil yang di bagian kasir, kita letakkan juga di nav di pasien punya. Kemudian jangan lupa ya, ganti username-nya. Soalnya tadi ada yang salah, kekeliruan makanya seperti itu, semacam lupa. Oke, kita save. Kita jalankan untuk pasien punya. Oke, pasien. Oke, kita lihat pasien, tabel pasien. Canon 04. Oke. Canon 04. Login. Oke, ini variabel atributnya untuk aset. Ini nggak lupa. Untuk pasien. Username pasien. Atribut global.php. Tidak ada yang salah. Ini aset. Notice undefined variable hasil the box. Oh iya, maksudnya bagaimana? Di variabel di line 3 di atribut global hospital di line 3.
13. Pendaftaran pelayanan .php link item. Apa yang salah ya di sini? Website atribut global. Ini username-nya sudah kita ganti dengan pasien. Kita lihat dulu. Kita copy ulang yang ini. Kita letakkan ulang di bagian pasien. Coba kita save. Kita refresh. Oke, ini kayaknya ada yang salah. Oke, jadi di sini terdapat kesalahan di mana dia di sini harus nama pasien. Oke. Bukan nama karyawan seperti itu. Jadi di sini coba kita refresh. Oke, ini ada kesalahan lagi ya. Berarti kita harus lihat dulu. Oh iya, jadi setelah sudah di sini kita ubah nama pasien, karena sebelum-sebelumnya itu kan kita tampilkan nama karyawan berdasarkan fungsi yang sudah kita buat di atribut global. Jadi di sini kita harus buat lagi satu fungsi, yaitu untuk nama pasien. Jadi di bagian aset ini kita tambah lagi satu fungsi untuk nama pasien. Jadi kita ambil yang ini saja, kita ambil, kita copy, kita letakkan di sini lagi. Nah, di sini kita ganti dengan nama pasien. Oke. Kemudian coba kita lihat di sini, dia ada email ya. Berarti sudah betul, ini sudah. Oke, sekarang coba kita save. Di sini dia berdasarkan nama pasien. Jadi dia akan tampilkan username itu pasien. Oke, coba kita refresh. Oke, ini ada salah lagi ya. Undefined variabel hasil untuk di global ya. Halaman 26, atribut global. Halaman 26. Return variabel hasil. Kalau nama pasien dia mereturn variabel hasil. Kalau di sini kita ganti ini variabel nilai. Oke, di sini kita ganti dengan pasien. Oh iya, saya lupa, sebenarnya kan di sini dia akan menampilkan karyawan karena nama karyawan itu berada di tabel karyawan semua. Nah, sedangkan pasien dia berada di tabel pasien sendiri. Oke, berarti ada kekeliruan, tidak apa-apa. Yes, kita save all dulu. Kita refresh. Nah, ini baru muncul namanya, nama pasiennya. Oke, setelah itu sudah kita log out. Oke, kita ke bagian ini sudah ya. Pasien sudah, sekarang di perawat. Di nav ini kita tambahkan satu atribut, kita tambahkan script koneksinya ya. Koneksi di sini dan listnya. Oke. Ini kita tutup sudah. Oke, di sini untuk di sini username-nya di sini saya tambahkan di sini perawat jaga. Oke, kita save. Kita lihat memang di perawat sini username dengan passwordnya apa atau emailnya ya, seperti itu. Jadi oke,
Kita tunggu ya, masih loading. Time loadingnya lama sekali. Oke, sudah perawat jaga di sini. Oh iya, perawat jaga tadi kita ambil yang Agus Indarto 04. Oke. Di sini kita ganti, di sini juga kita ganti perawat jaga. Oke, ini Agus Indarto 04. Oke, login. Nah, ini sudah berhasil untuk username-nya. Oke, selanjutnya kita kembali, perawat jaga sudah. Sekarang ke perawat pemeriksa di NAV. Oke, perawat pemeriksa. Perawat jaga sudah ya. Oke, kita copy, kita letakkan di sini perawat pemeriksanya. Oke, setelah itu perawat jaga kita ambil lagi, kita copy di sini. Di username-nya jangan lupa kita gantikan perawat pemeriksa. Oke, setelah itu kita save. Kita ganti di sini dulu. Ini perawat pemeriksa. User interface. Kita lihat di sini untuk perawat pemeriksanya Yuli Putri 76. Oke. Yuli Putri 76 ya. 76 login. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya di sini di perawat pemeriksa sudah. Sekarang yang terakhir di petugas pendaftarannya. Jadi kita ambil dari script ini saja untuk petugas pendaftaran. Oke, di sini. Nah, kemudian listnya kita ambil juga dari sini. Oke, kita letakkan di petugas pendaftaran ini. Ganti username-nya di sini, petugas pendaftaran. Oke, kita save. Coba kita lihat dulu petugas pendaftaran. Username dengan passwordnya apa ya? Oke, Birpande 18. Oke, kita kembali. Petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran. Oh ya, di sini ada tulis salah ya. Pendaftaran. Nah, dia Birpande tadi dia berapa ya? 18. Oke. Salah. Birpande 18 salah. Petugas pendaftaran. Birpande. Passwordnya 18. Nah, ini salah ya. Razelade 06. Kita ambil yang ini, kita copy,
06 ya. Kita lihat. Oke, di bagian petugas pendaftaran di sini. Oke, di sini kita ganti dulu. Oke, jadi baik. Kenapa dari tadi saya mencoba untuk melogin di petugas pendaftaran itu tidak berhasil? Karena ada kesalahan dalam atau kelalaian saya dalam menu ngetik skripnya atau dalam lupa mengganti satu skrip, yaitu pada halaman kunci di bagian folder pendaftaran ini, di sini ya, kunci halaman.php ini. Yang bagian status ini saya lupa mengganti nama statusnya itu petugas pendaftaran. Jadi dari tutorial sebelum dicek apakah sudah login atau belum, di tutorial yang ke sebelumnya itu saya lupa mengganti di bagian bagian status ini, karena ini merupakan hasil kopian dari folder perawat pemeriksa ya. Jadi di sini statusnya saya lupa mengganti, tapi pada saat di tutorial sebelum itu sudah saya login, hanya di sini untuk mengganti itu saya lupa. Nah, jadi makanya di sini saya tidak bisa untuk login masuk karena di status ini saya lupa mengganti, dan sekarang saya sudah menggantinya. Mungkin kita langsung saja coba untuk login ya. Kita lihat di sini, ya, email dengan passwordnya ini Beripande 180. Oke, coba kita tes login ya. Ini pasti sudah berhasil karena tadi ada kesalahan dalam kelalaian saya. Oke. Nah, ini sudah berhasil kan untuk loginnya. Jadi tadi ada kelalaian dalam proses pengerjaan saya sehingga saya lupa mengganti statusnya, sehingga berakibat saya tidak bisa login di petugas pendaftaran ini. Oke. Dan sekarang saya sudah ganti dan sudah berhasil. Oke, berarti sudah ya, tadi untuk usernya sudah tampil. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat tutorial untuk menampilkan nama user ketika kita sedang melakukan login atau ketika mereka sedang melogin, sedang aktif di dalam website tersebut atau sedang login di website tersebut, sehingga kita bisa mengetahui kalau ini kita sementara melogin di website tersebut. Nah, jadi sudah berhasil, sudah kita coba dan berhasil semua ya tadi, dari admin sampai petugas pendaftaran. Dan yang terakhir petugas pendaftaran yang ada kekeliruan sedikit atau kelalaian sehingga mengakibatkan tidak bisa login. Oke, mungkin hanya itu saja. Jika ada kesalahan selama proses pengerjaan dari pengucapan kalimat penjelasannya dan juga selama proses pengerjaannya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.